Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syefa di Bincang Otomotif. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Di sini sudah hadir dari Mas Gilang Akbar Alfa, atau bisa kita sapa Mas Gilang ya, Mas ya. Ya, Mas Gilang. Mas Gilang ini merupakan branch manager dari PT Astra International atau Isuzu Tribuners. Boleh Mas Gilang sapa Tribuners di rumah? Halo Tribuners, salam sehat selalu. Iya, oke. Gimana nih kabarnya Mas Gilang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Walaupun di tengah-tengah harga BBM yang meningkat, apakah masih dalam kondisi baik juga nih? Oh, kita harus beradaptasi ya. Harus beradaptasi ya Mas Gilang. Oke. Nah, ini menarik sekali Mas Gilang. Tentunya sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan berbincang dengan Mas Gilang selaku dari perwakilan Isuzu ya, branch manager, dengan tema yaitu bagaimana sih cara memilih tips kendaraan yang hemat di tengah naiknya harga BBM. Ini tentunya menarik sekali karena kan BBM kita lagi naik nih Mas. Ya, Betul. BBM kita lagi naik, pastinya para pelaku pengusaha dan juga yang lainnya yang menggunakan kendaraan pastinya pada ketar-ketir juga nih karena BBM naik. Nah, ada nggak sih Mas tips dari Isuzu sendiri atau Mas Gilang untuk bisa memilih kendaraan di tengahnya naiknya harga BBM ini, Mas? Oke, jadi gini Mbak Jenul, saya panggilnya Mbak Jenul aja ya. Oke, boleh. Jadi dalam kondisi saat ini kenaikan kenaikan bahan bakar minyak ini, di mana solar dan pertalite ya naik cukup tinggi, maka kita harus secepat mungkin beradaptasi. Benar. Gitu. Jadi kalau simpelnya sih kita bilang gini loh, kalau seumpama nih solar naik dari 5.000 sekian menjadi 6.000 sekian, kurang lebih 25% kalau nggak salah itu naiknya. Nah, otomatis kita mesti beradaptasi terhadap hal itu, karena gini, kalau kita berharap bahan bakar tersebut akan turun dalam waktu dekat, rasanya sih belum tentu. Benar. Belum tentu, meskipun kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu kapan. Nggak tahu kapan ya, kita nggak tahu lah. Namun kalau tips saya kepada pengusaha-pengusaha transportasi, kita fokus aja pada yang bisa kita lakukan saat ini. Contoh, perbanyak omset, ya otomatis kan kalau kita memperbanyak omset, pastinya profitnya bertambah dan juga itu harapannya bisa menutup daripada kos kenaikan BBM tersebut. Atau kurangi biaya-biaya operasional yang masih memungkinkan untuk dikurangi, dikendalikan. Ya, misal gini, kalau mengurangi biaya operasional, otomatis mengurangi misalkan agar BBM tersebut tidak terlalu boros. Kita bisa menerapkan pola safety driving, katakanlah safety driving. Kalau simpelnya sih seperti ini. Kalau misalkan kecepatannya kalau bisa konstan, ya kan? Kecepatannya konstan, tidak mengayun-ayun gas, sehingga bahan bakar yang terbakar itu lebih sedikit, betul ya kan? Lalu yang kedua kita mesti bukan mengakali ya, saya bilang kita mesti cari solusi produk yang tepat. Misal kalau ya karena saya di diesel ya, di diesel saya akan menjelaskan sedikit aja tentang kalau di kendaraan solar, terutama pickup. Gini, saya kemarin ngobrol sama teman-teman di daerah Labuan Maringgai ya, dan Labuan Maringgai sih, Lampung Timur. Labuan Maringgai itu Lampung Timur atau Lampung Selatan? Lampung Timur ya, benar ya. Saya takut salah aja. Enggak benar, itu Lampung Timur. Labuan Itu orang tua saya di sana. Oh, tempat orang tua ya. Nah, kalau kita lihat di Labuan Maringgai itu banyak hasil-hasil laut yang diangkut melalui styrofoam, benar ya? Benar ya? Di daerah Muara Gading Masnya. Muara Gading Mas ya, styrofoam. Nah, kalau kita perhatikan nih, kita lihat pickup yang ada di sana, saya nggak sebut merek lah, tapi saya akan sebut warna aja lah ya. Pickup yang biasa, yang warna hitam, pasti teman-teman sudah pada tahu lah, pickup diesel warna hitam. Itu kan kalau hasil saya ngobrol sama teman-teman di sana, untuk satu kali trip
itu bisa mengangkut 16 box. 16 box, ya kan. Okay. 16 box hasil laut. Nah, box ini ya? Box ikan yang ada udang-udangnya itu loh, Mbak Jenul, ya kan. 16 box. Nah, kalau produk kita Isuzu Traga itu bisa ngangkut sampai 22 box. Ya, otomatis kan ada selisih 6 box, benar ya? Benar. 6 box. Sekali jalan dari Lampung Timur ke Bandar Lampung, itu selisihnya 6 box. 6 box. 6. Dari pickup biasa itu. Dari pickup sebelumnya. Dengan punya kita kan kita ada pickup diesel juga yang namanya Isuzu Traga. Nah, kalau 6 box biaya ongkosnya per box itu 100.000, ya kan? Otomatis kalau pickup itu bisa ngangkut 6 box lebih banyak per tripnya, per perjalanan, dapat tambahan dong. Dapat 600.000. Itu kalau satu trip. Nah, masalahnya 1 bulan berapa trip, Mbak Cenur? Benar. Sebulan itu ada 30 hari, tapi kan nggak mungkin 30 hari kita kerja ya, harus ada healing. Iya, benar. Harus ada healingnya ya. Ya, nyantai-nyantai minggu jalan-jalan sama keluarga. Kita ngomong lah kalau 1 bulan ada 4 minggu dong. Udahlah Sabtu Minggu kita jalan-jalan, kurangi 8 dong. Iya. 30 dikurangi 8 berapa? 22. Udahlah kita buletin 20. Ya kan? 20 kali trip. Satu trip 600.000. Berarti di 1 bulan tambahan penghasilan daripada selisih muatan itu berapa? 12 juta dong. 12 juta. Bener gak? 600.000 kali 20, tinggal tambahin 01 6 juta. 6 juta kali 2, 12 juta. Oke. Berarti pengusaha tadi dapat tambahan penghasilan 12 juta. 12 juta. Iya kan? 12 juta. Nah, sekarang kenaikan BBM berapa? Kita ngomong kan 25% ya? 25% ya. 1 kali trip dari Lampung Timur ke Bandar Lampung itu ya BBM kalau yang pickup sebelumnya itu 100.000. Berarti kalau yang kemarin sebelum ini ya, sebelum solar naik 100.000. 100.000 kali 20 berapa? 2 juta. 2 juta. Betul kan? Ya. Kalau dia naik yang namanya solar itu 25%, otomatis kan yang biasa saya ngeluarin duit 2 juta sekarang 2.500.000. Iya kan? Karena solarnya naik. Iya kan? Bener ya? Bener kan? Hitung-hitungannya kan gitu. Nah, kenaikan solarnya berarti 500.000 dong dari biasanya. Sebenarnya itu ketutup dengan selisih muatan tadi 12 juta dikurangi 500, masih ada tambahan penghasilan dari muatan tersebut 11 jutaan lebih, kan gitu kan. Ya kita ngomong misalkan ada biaya tol dan sebagainya, tapi rasanya tidak tercover gitu, dari itu. Udah lebih lah ya. Karena apa? Kalau kita ngomong ya sama-sama ya, dari 16 box ke 22, 16 yang pickup diesel warna hitam, terus Isuzu Traga kita yang warna putih bisa muat 22. 16 ke 22 itu kan sekitar berapa? 35% tambahannya. Jadi kan penambahan angkutan ini sebenarnya sudah mengcover daripada kenaikan BBM tadi. Sebenarnya solusinya seperti itu. Sebenarnya solusinya untuk kendaraan sudah ada nih ya. Solusinya seperti itu. Betul. Isuzu Traga ini Isuzu Traga tadi. Okay. Nah, saya juga ingin sampaikan ke khalayak masyarakat ya, bahwa di tengah kenaikan BBM ini yang harus kita lakukan pertama adalah beradaptasi gitu loh. Kita mesti hadapi kenyataan. Benar. Hadapi kenyataan bahwa saat ini kondisi bahan bakar memang sedang naik. Ya kita tentu kita berharap bahwa ada ini ya, ada stimulus ekonomi agar
kondisi ini bisa sesegera normal ya. Namun kan dalam waktu dekat nih ya, dalam waktu sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan ke depan, agar kita bisa tetap makan nih, agar dapur bisa tetap ngebul, otomatis kita harus beradaptasi. Salah satunya apa? Memilih mobil yang tepat. Nah, sebenarnya pilihan tetap di teman-teman Tribuners ya, tetap teman-teman di Tribuners. Kita kan konsultan aja, kita sampaikan data-data, fakta-fakta yang ada. Itu yang pertama. Ya. Dengan adanya ini kan ini bisa jadi referensi juga Mas Gilang untuk Tribuners yang mungkin punya usaha seperti potensi yang ada di Lampung Timur tadi gitu loh. Jadi ini bisa jadi perbandingan bahwasanya di Isuzu Traga ini ada terobosan baru loh Tribuners yang ini solusi gitu dari kenaikan BBM gitu kan, dan solusinya kira-kira apa ya untuk tetap meningkatkan usaha di tengah naiknya harga BBM ya dengan adanya Isuzu Traga ini Tribuners. Tadi kan ada 22 box ya Mas ya itu muatnya. Kalau untuk yang di Lampung Timur sana. Nah, selain itu ada apa lagi Mas Gilang? Selain itu ya, selain kita juga harus memilih dimensi yang lebih menguntungkan untuk pengusaha ya, kita juga harus memastikan bahwa unit ini, terutama yang unit Euro 4 ya, sekarang kan pemerintah sudah wajib Euro 4, kita harus memastikan unit ini aman dioperasikan sehari-hari. Nah, di Isuzu sendiri kalau kita ngomong Euro 4 itu kan wajib teknologi common rail diaplikasikan di mesin diesel, betul ya. Nah, pada saat Euro 4 diaplikasikan di mesin diesel, otomatis teknologi itu harus common rail. Namanya common rail itu semacam pipa bertekanan tinggi yang menggantikan bos pom. Ya, kalau simpelnya kalau orang awam mungkin seperti, kalau dibandingkannya ya, seperti saat waktu itu motor berpindah dari karburator ke fuel injection. Ya, kalau motor-motor dulu ada karburatornya namanya Mbak Jen dulu. Oh gitu. Mungkin Mbak Jen dulu. Aku nggak tahu. Nggak tahu ya. Kalau dulu ada itu, kadang-kadang kita kalau pagi-pagi gitu bensinnya suka bocor. Kalau bocor ada kerannya, diputer gitu. Belum pernah ya? Belum. Dulu ada namanya karburator. Oke, sekarang sudah pindah ya. Sekarang sudah elektronik semua. Nah, sama halnya dengan diesel-diesel ini, diesel-diesel yang sekarang sudah common rail yang namanya bos pom atau injection pump, orang bilang ya, bos pom atau apa ya, injection pump lah. Nah, itu digantikan dengan common rail tadi, sistem itu. Nah, common rail Isuzu sendiri ini sudah 10 tahun pengaplikasian di Indonesia. Dan minum biosolar, ya, minum biosolar tidak ada kendala. Maka kalau ya saran saya ya, kita menggunakan mesin yang sudah teruji aja. Kan kita jangan sampai gini loh, kondisi BBM naik, ya kan? Kondisi BBM naik, otomatis kan pilihan kita kalau pickup, setahu saya beberapa memang masih menggunakan biosolar ya. Kecuali kalau memang nggak ada biosolar kan Dexlite. Tapi kan kita mesti paham betul nih, mesin yang kita gunakan itu harus tahan biosolar. Ya. Nah, dan yang terbukti aman minum biosolar diesel Euro 4 itu Isuzu. Jangan sampai gini. Sudahlah biaya bahan bakar naik, iya kan? Saingan semakin banyak. Mobil bapak-bapak, mobil sobat-sobat Tribuners problem gara-gara mengkonsumsi biosolar. Otomatis kalau mobil problem nggak bisa buat cari duit loh. Iya, malah problem lagi, perbaikan lagi. Satu itu nggak bisa buat cari duit. Yang kedua, kalau kita ngangsur tiap bulan, kewajiban itu kan harus tetap dibayarkan. Dilunasin. Iya, makanya paling aman biosolar. Makanya kita sampaikan dengan cukup percaya diri ya, bahwa kita 10 tahun Euro 4 menggunakan biosolar teruji aman. Di produk apa? Di Isuzu Giga, Tronton kita semuanya pakai semuanya pakai common rail 10 tahun ini. Dan juga memakai biosolar tidak ada masalah. Kalau
yang pickup lain kan ya kita belum tahu ya. Nah itu saat ini diterapin di Isuzu Elf dan Isuzu Traga, makanya aman minum biosolar karena kita udah 10 tahun. Emang apa sih Mas dampaknya kalau misalkan ada unit yang memang dia nggak aman minum biosolar itu bisa menyebabkan apa gitu? Nah, teknologi ya kalau misalkan dampak lebih dalam rasanya dari pemegang merek itu yang lebih bisa menjelaskan ya. Nah kalau saya sih, tapi biasanya secara umum ya, gitu. secara umum biasanya mesin tenaganya berkurang. Gitu. Habis itu terus bisa jadi saluran bahan bakarnya ada bermasalah. Nah ini tidak terjadi di Isuzu. Gak terjadi. Tidak terjadi. Selama 10 tahun ini 10 tahun belum ini ada keluhan atau ya gimana? kalau kita ngomong kan 10 tahun ini ya tahun pertama tahun kedua pengembangan. Oke. Tapi 8 tahun ini kan sudah apa ya, kalau radio itu tuningnya udah pas. Oke. Jadi minum biosolar aman. Nah, Jadi memang setiap tahunnya ada peningkatan dan perbaikan mutu lah ya. Gitu. Dan ini terbukti bahwa di bulan Agustus kemarin Isuzu Traga itu terbanyak dia penjualan, 62% market share berdasarkan ini ya police registration ya yang didaftarkan di Samsat ya. Kita 62%, mengalahkan kompetitornya yang udah berapa puluh tahun ya, mungkin hampir 30 tahun mungkin ya. Oh ya? Selalu merhatiin ya, mungkin ya itu sejak saya kecil kan ada itu. Saya nggak bisa sebut mereknya lah, tapi kan sekarang inilah apa namanya masyarakat diberi lebih banyak pilihan kan gitu kan. Ya menurut saya sih cukup bagus lah, karena kan makin banyak pilihan makin oke ya, sehingga semuanya bisa saling mengembangkan. Jadi kan dalam artian memang masyarakat juga sudah mulai percaya dan tahu gitu kan Isuzu juga ternyata ada nih unitnya yang ada seperti ini gitu kan. Nah Mas, kalau unit-unit di Isuzu tuh ada apa aja sih gitu? Nah, unit Isuzu itu sebenarnya ya ada mulai dari mobil penumpang ada. Nah, kategori-kategorinya nih pasti banyak kan ya? Kategorinya kita ngomong mobil penumpang itu ada namanya Isuzu MU-X. Isuzu MU-X itu Isuzu MU-X ini penerusnya Isuzu Panther. Oh. Kalau Mbak Cenul pernah lihat, mungkin kalau teman-teman yang kelahiran tahun berapa Mbak Cenul? Aku 2000. Oh 2000 ya. Itu tahun berapa tuh? Kalau 90 belum lahir. Oh, belum lahir. Mulai ada 91 itu setahu saya mulai masuk. Saya sih pernah lihat mobil, saya pernah punya waktu itu tahun 93 sih. Itu mobil apa? Isuzu Panther itu. Isuzu Panther. Sekarang nggak terlalu banyak ya. Sekarang berubah menjadi MU-X. Ada. Terus habis itu agak gedean dikit. Microbus travel itu juga punya Isuzu. Pernah lihat ya, Elf itu loh. Iya. Nah, itu punya Isuzu. Terus ada Isuzu Traga. Isuzu Traga itu yang kayak pickup diesel. Warna putih yang sekarang di Lampung udah mulai banyak ya. Iya. Nah, itu. Oh. Itu punya Isuzu. Itu kategorinya ya, diesel tadi. Ya. Terus habis itu light truck, naik ke light truck itu ada Isuzu Elf. Terus yang paling besar yang untuk yang biasa buat trailer. Kalau kita lihat di jalan-jalan trailer warna putih, nah itu punya Isuzu. Oh. Isuzu Giga namanya. Isuzu Giga. Nah, itu. Nah, tips saya kalau boleh tadi ya. Pertama, apabila kita di tengah BBM yang naik ini, jangan terlalu lama bersedih boleh, tapi jangan lama-lama. Harus cari solusinya. Harus segera cari solusi. Kalau enggak ya terpuruk aja gitu sih gitu. Kalau enggak gitu terus. Mau ngarepin harga BBM turun juga nggak tahu kapan gitu. Nggak tahu kapan. Ya kita berharapnya ini ya bisa ada kebijakan secepatnya ya. Tapi kan kita ngomong seminggu 2 minggu ke depan, sebulan 2 bulan ke depan bagaimana? Udahlah, udah cukup bersedihnya cukup bersedihnya, segera cari solusi. Caranya bagaimana? Ya yang saya sampaikan tadi. Pertama, hal-hal yang tidak benar-benar perlu tidak usah dilakukan dulu. Misal kalau di mobil ya teman-teman pengusaha. Ini saya mohon maaf kalau yang suka modif ya, mohon maaf banget. Mungkin kalau kondisi BBM-nya saat ini lagi naik, budget yang untuk memodifikasi
dialihkan dulu ke apa namanya, ke BBM dulu gitu loh, untuk BBM. cadangkan biaya, mungkin kalau ngasur dulu, modifnya nanti dulu kalau misalkan sudah normal lagi. Jadi dikesampingkan dulu ya Mas. Ya, dikesampingkan dulu mungkin modif. Terus yang kedua, misalkan kalau apa namanya, biasanya mungkin minuman beli di luar, misal ya dari rumah lah kita isi itu apa namanya, pakai tumbler. Lumayan kan kalau misalkan kita bisa ngirit katakanlah 3 botol, sekarang satu botol 5.000 kan ya. Iya. 15.000 kali 30 hampir 500.000 kan. Padahal tadi kalau kita lihat selisih 25% kan sekitar 500. Nah, itu yang harus dilakukan. Terus yang selanjutnya ya pilih mobil yang punya kapasitas lebih banyak. Gimana lagi? Semakin banyak kapasitas, semakin banyak yang kita angkut, ya semakin ada pemasukan kan gitu kan. Terus yang tidak kalah penting adalah pilihlah yang benar-benar bisa menggunakan biosolar. Ingat loh, itu sangat penting karena jangan sampai gini, di unitnya sudah ada tulisan nih, mobil ini menggunakan Dexlet atau apa, ya tetap kita paksain biosolar kan, khawatirnya kalau ada problem kan bahaya malah. Itu sih. Nah, dari unit-unit ini tadi sudah pada safety semua Mas? Atau bisa jelasin feature-feature unggulannya gitu? Oh iya. Kalau ini ya, saya kalau misalkan orang, oh ini sudah lampunya LED gitu, udah biasa ya. Udah biasa. Saya akan membahas lebih dalam. Kalau Isuzu itu di injektornya, di mesin itu ada namanya injektor. Mungkin teman-teman Tribuners kalau yang di otomotif tahu lah. Di Isuzu injektornya itu ada lapisan namanya diamond like carbon. Jadi lapisan sangat keras dari karbon yang ada di ujung injektor. Nah, dampak dari adanya teknologi itu apa? Biosolar apa namanya, itu tidak gampang menyumbat di ininya, di ujung injektornya. Sehingga apa? Sehingga teknologi kita aman memakai biosolar karena ada teknologi itu diamond like carbon. Jadi endapan-endapan biosolar itu kan ada cukup keras juga ya. Kalau saya tidak salah ada kandungan sulfurnya kalau nggak salah tuh. Kan sekarang pakai B30 ya kalau nggak salah. B30 ya biosolarnya. Nah, di Isuzu itu ada lapisannya. Jadi ada yang melindungi. Ada perisainya di injektornya, itu yang pertama. Yang kedua, karakteristik common rail di Isuzu itu sudah disesuaikan dengan habit atau kebiasaan pengguna di Indonesia. Makanya saya bilang tadi 10 tahun kita pakai common rail dan tidak bermasalah minum biosolar. Jadi rasanya ya salah satu teknologinya itu. Habis itu filter kita juga double. Kalau yang Elf Giga itu double, untuk Traga pun double, ya kan, sehingga penyaringan itu lebih baik gitu loh. Gitu sih. Itu dari segi keunggulan fitur-fiturnya ya yang ada di. Ya, terus ini saya mau jelasin lagi sedikit. Boleh. Teknologi yang ada di Isuzu Traga ini, meskipun mesin kita Euro 4, tapi spare part itu sama dengan mesin Euro, banyak yang sama dengan Euro 2. Misalkan mesin kita tetap mesin 4JA1, iya kan. Filter kita itu filter yang dipakai di Traga, filter yang dipakai di NMR itu sama. Sehingga apa? Sehingga spare part-nya itu ada di mana-mana, tetap ada di mana-mana. Apalagi mesinnya Panther sudah. Jadi walaupun ini bermasalah nggak susah nyarinya. Nggak gitu susah nyarinya. Euro 4 kita kan, Euro 2 kita 2500 cc. Isuzu Traga. Euro 4 itu sama 2500 cc. Artinya apa? Artinya tidak ada pengurangan cc, kubikasi tidak ada pengurangan. Kalau di saudara kita kan turun ya, 2500 ke 2200 kalau gitu. Selain itu ada apa lagi Mas? Mungkin yang bisa dijelasin dengan Tribuners di rumah. Lalu
di truk kita. Nah ini sebenarnya salah satu produk yang pas juga kalau untuk Tribuners misalkan mau usaha. Kalau tadi kan di pickup nih, kalau di truk kita yang Isuzu Elf itu punya keunggulan. Jadi begini, kalau misalkan kita punya mobil, punya motor lah, itu kan semakin giginya tinggi, semakin nggak terlalu gereng gitu ya, maksudnya apa sih, nggak terlalu putar kenceng gitu ya. Nah, Elf ini punya 6 speed ya, 6 kecepatan maju. Kalau dibandingkan yang kompetitornya itu masih 5 speed aja. Artinya apa? Pada saat tanjakan itu bisa gigi 1, bisa nanjak. Pada saat di tol, saat gigi 5, oh kayaknya masih kosong, pindah gigi 6 masih bisa. Otomatis apa? Konsumsi bahan bakar lebih irit. Itu teknologinya. Itu yang di truk. Yang di truk. Selain itu teknologi unggulan lainnya ada apa lagi tuh di truk? Selain itu kalau di truk kita ya sasis ya. Kalau kita ngomong untuk muatan ini kan yang paling penting bagaimana sih tulang-tulangnya. Nah sasis kita kalau yang NMR HD 5.8 truk kita itu sudah dilapis di titik-titik yang dibutuhkan. Jadi sasisnya satu terus ada lapisannya. Sasisnya udah double. Teman-teman tidak perlu nambah apa-apa lagi. Mobil beli, kasih bak langsung kerja. Dan kita pun juga sangat ini ya, artinya cukup bantu pengusaha-pengusaha dengan membuat paket bak juga. Jadi kita jual mobil sudah sama baknya, sehingga rekan-rekan Tribuners kalau misalkan mau usaha, chassis dan baknya pun bisa dikreditkan daripada beli bak kan mahal kan, terpisah ya? Gitu ya, beli bak terpisah kan nanti sudah untuk beli mobil beli bak pula gitu kan, investasinya kan jadi tinggi. Benar. Iya, kalau kita sudah sediain juga yang langsung satu paket gitu. Jadi satu paket itu juga bisa kredit, bisa dikreditkan. Oke, mungkin ini yang ditunggu-tunggu sama Tribuners di rumah, Mas Gilang. Bisa sebutkan mungkin adakah promo atau mungkin goyangan harga yang bisa Tribuners dengar hari ini? Khusus nih. Khusus untuk September ini, Isuzu Traga kita ada program September Ceria. Wow, ini ceria sekali nampaknya. Ya. Pertama, kalau kita beli Isuzu Traga, kita dapat free talang air. Talang air. Yang kedua, nah tadi kita berbicara masalah sudah unit nih Mas Gilang. Sekarang kita akan berbicara ke masalah promo. Adakah promo yang ditawarkan atau harga yang menarik nih Mas buat Tribuners semua di rumah yang mau membeli unit Isuzu ini? Ya ini pas banget untuk sobat-sobat Tribuners di rumah atau di mana saja. Di bulan ini ada program namanya September Ceria. September Ceria ini khusus untuk pembelian di Traganya ya, pembelian Isuzu Traga itu mendapatkan free talang air, free kaca film, dan juga free penambahan per belakang kanan kiri. Jadi sobat Tribuners saat membeli Isuzu Traga itu langsung bisa dipakai kerja. Oke, ya. Untuk bulan ini kita ada promo namanya September Ceria. Nah, khusus pembelian Isuzu Traga mendapatkan free talang air, free kaca film, dan juga free penambahan per belakang. Jadi teman-teman ya sobat-sobat Tribuners yang membeli Traga itu bisa langsung kerja. Nah, itu di produknya. Di sisi biayanya ya, DP dan angsuran ya, ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Nah, untuk DP September Ceria ini, DP untuk September Ceria ini start from 17 jutaan kita luncurkan program, dan untuk angsuran start dari 5 jutaan. 5 jutaan? 5 jutaan aja nih? Angsurannya iya kan? Bener-bener nih September Ceria ini Mas Gilang ya. Selain itu ada apa lagi Mas Gilang? Nah, kalau untuk Isuzu Elf atau yang Isuzu NMR Light Truck, kita ada program 1 tahun bunga 0%. Nah, syarat dan ketentuan berlaku, nanti kontak salesnya ya. Oke, siap. Itu kira-kira. Itu kira-kira promo yang mungkin bisa
ditawarkan di bulan September ini ya Mas Betul, Gilang gitu. betul. Nah mungkin untuk terakhir nih Mas Gilang, ada pesan untuk Tribuners di rumah terkait dengan kenaikan BBM dan juga kendaraan yang perlu dipilih baik untuk usaha ataupun untuk yang lainnya. Mas Gilang, silakan. Thank you Mbak Jenul. Jadi sobat-sobat Tribuners yang ada di mana saja, di rumah dan di mana saja, kenaikan harga BBM ini jangan membuat kita sedih terlalu lama. Hadapi kenyataan, ya. Segera beradaptasi, segera cari solusi. Karena itu yang bisa kita lakukan 1-2 hari ke depan, 1 minggu 2 minggu ke depan, untuk apa? Agar dapur tetap ngebul gitu loh. Karena memang caranya harus beradaptasi. Mau bagaimana lagi? Kita tidak bisa sedih terlalu lama, tidak bisa. Nah, tips untuk memilih mobil yang saya sampaikan tadi. Pertama, pilih mobil yang tepat. Ya, secara kapasitas lebih besar, otomatis dapat duit lebih banyak. Nah, itu kan salah satunya untuk ya ngimbangi harga BBM yang naik itu. Terus yang kedua, pastikan mobil itu sudah teruji. Ya, pastikan mobil itu sudah teruji, minum biosolar. Karena saat ini kalau kita usaha, ya pasti butuh biosolar. Yang ada di pom bensin biosolar. Kalau pakai lainnya, ya belum tentu ongkosannya kan gitu ya. Nah, pastikan yang sudah teruji minum biosolar. Itu sudah teruji 10 tahun dia minum biosolar ya. Nah yang selanjutnya adalah ya banyak-banyak berdoa lah. Saya pikir kan pasti yang Maha Kuasa yang menentukan semuanya, ya kita ikhtiar berusaha ya, rasanya itu aja sih. Nah jangan pesan saya jangan sedih terlalu lama lah. Saya kalau lihat TV itu kadang miris ya. Namanya sudah naik, harga BBM naik, ya kita harus segera move on. Sudah move on aja. Karena itu yang bisa kita lakukan. Oke. Benar nggak? Dan tentunya untuk yang punya usaha jangan terpuruk lama-lama ya Mas ya, Betul. karena ini sudah ada solusinya. Betul. Ya, dari Isuzu sudah memberikan solusi dan ini bisa menjadi pilihan Tribuners di rumah yang pelaku usaha ini tadi nih. Tribuners di Isuzu itu banyak sekali pilihan dan juga unitnya. Promonya sangat ceria ini khusus banget untuk Tribuners di bulan September ini. Oke. Terima kasih banyak Mas Gilang sudah mampir ke studio Tribun Lampung dan juga sudah memberikan solusi ini Mas Gilang ya dengan Tribuners di rumah tentang kendaraan usaha seperti apa sih yang harusnya Tribuners pilih di tengah harga BBM yang sedang naik ini, dan Isuzu ini memberikan solusi untuk kita semua Tribuners. Terima kasih juga untuk Tribuners di rumah yang sudah menonton tayangan Bincang Otomotif bersama dengan saya Kusnala Syaifah dan juga hari ini dengan Mas Gilang selaku Branch Manager dari Isuzu. Kami berdua pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.